Salah satu pekerjaan official saya adalah menjadi reporter dan penyiar gitu di KSK 91.1 FM PBS di Anchorage, Alaska. Itu remaja gitu, pekerjaan yang saya dapat gara-gara uh, ikutan vocational school di semester 2 pas ada di sana, karena semester 1 sudah lengkap semua yang disyaratkan untuk kelulusan. Dan pelajaran terbesarnya adalah waktu itu selalu siap dengan apapun dan siapapun yang kita akan hadapi. Jadi saya itu di rentang waktu kerja yang cuma 4 bulan sebenarnya ya, karena sekolah dulu dapat A semua baru bisa ngedaftar ke radio-radio, diterima terus kerja. Saya bikin paket feature begitu. Yang pertama tentang kehidupan sekolah untuk seorang siswa pertukaran pelajar begitu. Sama yang kedua adalah tentang kedatangan seorang sosok President of American Red Cross atau Ketua Palang Merah Amerika Serikat. Ya namanya bocah ya, dikirim gitu ya, pergi aja. Nyiapin pertanyaan-pertanyaan aja. Dan saya nggak tahu kalau sosok ini tuh huge di sana. Dia adalah seorang wanita yang cukup penting di Partai Republikan ya, partai terbesar. Ada Demokrat, ada Republikan ya, ada dua yang gede di sana kan. Kemudian terus juga menjalani beberapa profesi sebelumnya, selain pada saat waktu interview dalam kapasitas beliau sebagai President of the American Red Cross. Jadi namanya adalah Elizabeth Dole, dan Mrs. Dole ini adalah yang terakhir senator di North Carolina. Kemudian sebelumnya sempat menjadi Menteri Perburuhan, terus sebelumnya sempat menjadi Menteri Transportasi. Pokoknya gede lah sosok wanita besar. Dan bocah 16 tahun ini dari Indonesia, dari Jemur Sari, Surabaya berkesempatan untuk interview beliau dan dapat pujian bagus dari atasan-atasan saya waktu itu. Well, that's just my blessings at that time. The moral is adalah dalam dunia kerja itu kita nggak bisa lepaskan kesempatan. Kita ambil kesempatan yang ada, kita pelajari dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, lanjut lagi. Mirsa kerja, hei, botak kerja. Kita lanjutkan lagi. Dan salah satu pertanyaan yang sering sekali muncul, bingung juga jawabnya, adalah kalau ditanyakan apa rencana 5 tahun yang kita punya, ya kan? Apa yang akan kita lakukan dalam 5 tahun ke depan? Sebenarnya tujuan dari pertanyaan ini adalah pewawancara itu ingin tahu apakah rencana kita selaras dengan tujuan perusahaan. Apakah kita ini termasuk kutu loncat atau yang tergolong setia gitu untuk perkembangan perusahaan, berkembang bersama. Terus apakah kita ini bisa ikutan berkontribusi dalam perusahaan? Itu tujuan ditanyakannya apa 5 tahun rencana kita. Jadi kita siapkan aja gitu bayangan atau gambaran yang selaras dengan posisi yang kita lamar, atau mungkin bahkan lebih dengan bayangan posisi yang kita lamar. Maksudnya ya kita ingin memajukan perusahaan dan ingin lebih lagi dengan apa-apa dan sebagainya. Ntar kita coba bahas bersama gimana bentukan jawabnya. Tunjukkan juga motivasi diri kita sehubungan dengan posisi yang dilamar, dan perlu untuk menggarisbawahi jawaban yang realistis, optimis. Jadi misalnya ditanyakan tentang 5 tahun, 5 tahun nanti mau jadi apa begitu. Misalnya kita lamar adalah posisi sales misalnya. Ya, kita bisa jawab, saya membayangkan diri saya berjuang begitu ya untuk mengamankan sales perusahaan, melihat tren yang ada dan siap-siap manuver dengan plan A, plan B, plan C. Karena kita nggak bisa tahu kan, apalagi masa pandemi yang on and off, mungkin akan jadi endemi, mungkin juga jadi sesuatu yang lain. Jadi harus siap dengan rencana plan A, B, C. Nah kalau itu sudah terwujud, ya saya juga akan menyerahkan kepada perusahaan apa yang akan bisa saya lakukan. Tapi kalaupun saya akan berhasil di situ, saya terbayang juga akan berbagi dengan teman-teman yang mungkin baru, lebih junior daripada saya. Ketika saya dirasa cukup mampu, saya nggak keberatan untuk share, sehingga kita bisa berkembang bersama dalam perusahaan. Kalaupun nantinya ada apresiasi-apresiasi dari perusahaan, itu adalah bonus. Tapi yang pasti, seperti adanya masa pandemi ini, saya akan terus berjuang. Gimana? Itu maksudnya jangan nunjukin juga sesuatu yang sombong. Nanti kita kasih contoh yang jangan ya. Oke. Kalau itu kan sudah masuk motivasi, kemudian realistis, optimis, karena kan
pandemi, ngelihat kondisi dan sebagainya, terus selaras dengan perusahaan. Perusahaan pasti maunya ya kalau tujuannya, goals kita yang dibebankan kita berhasil ya baru diapresiasi, bukan kita yang minta dulu. Enggak, saya nanti akan capai sales 5 miliar. Kalau capai sales 5 miliar saya minta persentase 2,5%. Anda siapa minta-minta? Gitu. Jadi tadi saya bilang kita bahas yang jangan nih. Nah, contoh jangan jawaban yang disebutkan adalah misalnya, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Saya ingin ada di posisi Bapak. Maksud ngana? No. Itu lelucon, Anda mungkin maksudnya bercanda, tapi nggak sopan, jatuhnya di telinga, nggak enak. Yang jangan juga disampaikan adalah rencana 5 tahun tentang angan-angan, pingin terkenal. Bisa jadi loh, saya ingin sukses di perusahaan ini, terus dikenal sebagai sosok yang memajukan perusahaan ini, terus diwawancari banyak orang. Ngapain ngomong gitu? Atau mungkin menginsertkan rencana tentang, ya saya ingin sukses, nanti selain mungkin di sini sukses, saya ingin buka usaha sendiri, terus kalau ada kesempatan saya ingin sekolah lagi gitu. No, usaha sendiri dan sekolah lagi bagus untuk kita, bukan untuk disebutkan. Perusahaan mau tahu kita kutu loncat enggak? Perusahaan mau tahu berapa lama masa umur kita di perusahaannya, karena investasi untuk mencari karyawan dan berhasil itu tinggi. Nanti belum juga berhasil, ternyata usahanya sendiri, bisnisnya sendiri lancar, ditinggal kerjaannya, perusahaan nyari lagi, mulai dari nol. Atau mungkin ngelamar beasiswa Chevening, menang ke Inggris, ya kan, dapat, tinggal perusahaannya, cari lagi pengganti, mulai dari nol. Itu adalah motivasi sendiri yang kita simpan sendiri dalam hati untuk kita wujudkan, tidak untuk disebutkan dalam rencana 5 tahun ini gitu. Lagian kalau kita emang benar-benar berhasil, ya nggak perlu beasiswa, perusahaan yang akan sekolahin kita. Jadi poinnya apa? Mengkaitkan rencana kita dengan sekiranya tujuan perusahaan, jadinya biar selaras. Siratkan juga ya strategi tipis-tipis untuk meraih rencana kita itu. Tipis-tipis aja, kalau detail perlu data. Oke?